Nah yang kedua, buat targetnya. Seperti target saya, mungkin teman-teman ada yang mau ngikutin. Nah sebelum saya tidur itu Saya bertanya bagaimana cara kita menghafal Al-Quran supaya mengimani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Oh, bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Oke. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Jadi untuk menghafal Al-Quran masing-masing orang punya pengalaman. Maka nanti akan dijawab oleh ketiga orang ini, ya. Bagaimana cara cepat sehingga cepat menghafal Al-Quran? Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu ada empat golongan orang yang menghafal Al-Quran itu. Yang pertama itu cepat hafal, lama hilang. Benar nggak? Yang kedua itu cepat dihafal, cepat juga dia hilang. Yang ketiga lama sekali dihafal, tapi lama juga terlengket. Nah yang terakhir ini yang paling parah. Udah lama hafal, cepat hilang lagi. Nah jadi yang pertama menurut saya ya, yang pertama itu kita tanamkan kepada diri kita itu niat, kemauan. Kalau ada kemauan dari sekarang, langsung lakukan, gak usah tunggu hari besok. Kalau ada kemauan sekarang, langsung aja ngapain? Langsung aja mulai ngaji dari awal, dari alhamdulillah. Nah, setiap kita memulai ngaji kita atau mulai menghafal kita itu, usahakan dulu dimulai dari bacaan Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena Al-Fatihah itu sebagai pembuka, sebagai kunci dari apa segala niat kita yang kita hajatkan. Nah yang kedua, buat targetnya. Seperti target saya, mungkin teman-teman ada yang mau ngikutin. Nah sebelum saya tidur itu, tidurnya itu jam 11, kadang jam 10. Sebelum tidur itu saya wudu dulu. Kenapa wudu? Karena sebelum wudu itu kita mau ngapal, mau siapin hafalan untuk seseorang besok sore. Dari kita siapinnya itu dari pas sebelum tidur. Sebelum tidur itu saya ngapal yang berapa yang kita bisa, entah itu 3 ayat ataupun sehalaman. Saya itu kemarin, saya dulu pas MTS itu ngapal itu 3 ayat, baca dulu 3 ayat. 3 ayat sebelum tidur, baca 3 sampai 5 kali. Nah, kedua, pertama metodenya itu membaca seutuhnya kita ingin hafalkan. Misalnya kita hafalkan 3 ayat, nah kita baca 3 ayat itu. Nah, kedua metode itu ada namanya metode lunak, hafalan lunak. Hafalan lunak ini kita ngapal tapi sambil melihat. Kenapa gitu? Karena supaya ada gambaran di kepala kita. Nah, setelah metode hafalan lunak, nah kita tidur, istirahat. Nah, terus besok subuhnya, nah baru saya memulai metode hafalan kuat namanya. Kita ngapal tapi nggak lihat Quran sampai benar-benar lengket ke otak kita. Nah, terus hingga sampai di sekolah, saya minta teman saya simak saya 2 atau 3 ayat. Nah, setelah disimak, tahu di mana tempat letak kesalahan kita, entah itu baris atau huruf atau titiknya di dalam Quran itu. Nah, kemudian di sore hari, di setelah asar itu di sana tempat kita setoran hafalan kita. Nah, jadi teman-teman nih,
yang ingin mulai ngapal, jadi itu harus punya teman atau guru tempat setor hafalannya supaya teratur gitu. Nah gitu, itu cara cepat saya ngapal. Gak apa-apa lambat 2-3 ayat dulu sebulan. Nah nanti besok bulan berikutnya itu cepet ya. Bisa jadi kita hafal 1 halaman. Bisa jadi kita hafal itu 1 halaman dalam 1 jam. Nah, mungkin hanya ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin tanya juga, ini ada yang spesial. Dia menghafal 10 juz dalam waktu 1 bulan. 10 juz dalam waktu 1 bulan. Ini yang dilakukan oleh Fran Izul Islam. Bagaimana kiatnya? Saya ingin menjawab pertanyaan dari adik tadi. Silakan Fran Izul Islam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari tadi, bagaimana caranya supaya cepat menghafal Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, menghafal itu bukan masalah cepat atau lambatnya kita menghafal, tetapi menghafal itu sejauh mana kita konsisten istiqomah dengan Al-Quran itu. Jadi gak apa-apa mau lama. Saya ini baru khatam itu pas yang udah pas 8 tahun baru yang bisa khatam gitu. Jadi nggak ada metode cepat menghafal itu. Jadi kita itu konsisten, terus saja berlama-lama dengan Al-Quran itu. Besok dengan sendirinya Al-Quran itu akan membukakan kita besok kecepatan pokoknya kita itu dipermudah dalam menghafal Al-Quran, insyaallah. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita lambat menghafal Al-Quran itu buruk, enggak. Kita justru dengan lambatnya kita itu bisa jadi dengan misalnya ayat yang kita hafal itu sulit misalnya. Bisa jadi dengan ayat yang sulit yang kita hafalkan itu yang mengantarkan kita menuju berkah Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak apa-apa mau lama proses menghafal Al-Quran itu beda-beda. Jadi kalau pengalaman yang sendiri, memang benar yang sebulan itu sebenarnya sebulan itu 8 juz. Kalau yang mungkin yang sebulan itu 8 juz. Tapi itu kan sebelumnya itu udah bertahun-tahun memang sudah menghafal. Jadi kita udah tahu gimana cara cepat menghafal Al-Quran itu. Karena kita konsisten istiqomah menghafal Al-Quran dari bertahun-tahun lamanya. Jadi nggak segampang itu mau metode cara cepat. Jadi cara cepatnya itu adalah konsisten istiqomah menghafal Al-Quran. Tidak perlu secara cepat itu, intinya terus konsisten istiqomah dengan Al-Quran itu. Gak apa-apa dia bertahun-tahun. Yang itu 8 tahun itu baru bisa hafal. Jadi saya kira menghafal itu bukan hanya masalah cepat lambatnya, tapi menghafal itu adalah istiqomahnya kita, konsistennya kita untuk menghafal Al-Quran bersama Al-Quran itu. Nikmati, insya Allah waktu itu tidak terasa. Itu menurut yang ini. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman terakhir ya dari Muhammad Fadilul Karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi pertanyaannya bagaimana cepat menghafal. Jadi di dalam proses menghafal Al-Quran, hal yang pertama dicari adalah apa penyebab Al-Quran itu suka masuk, apa penyebab Al-Quran itu susah masuk kita hafal, susah kita hafal.
Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i pernah lambat masuk hafalannya, sekelas Imam Syafi'i, sekelas alim Imam Syafi'i pernah lambat masuk hafalannya. Lalu beliau mengadu kepada guru beliau yang bernama Imam Waqi. Di sana Imam Syafi'i mengadu, ya wahai guruku, kenapa, problem apa yang aku alami sehingga hafalanku susah masuk? Lalu gurunya Imam Waqi menjawab, wahai Syafi'i, kata gurunya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, mencari tahu apa penyebab Al-Quran itu semua masuk adalah maksiat. Jadi jauhi maksiat itu. Karena kenapa? Al-Quran ini adalah firman Allah, yang dimana firman Allah adalah bahasa perkataan Allah. Jadi bagaimana tidak mulia maksudnya Al-Quran yang adalah perkataan Allah, mukjizat firman Allah. Jadi harus kita sadari bahwasanya Al-Quran ini mulia. Tidak mungkin sesuatu yang mulia dicampur aduk dengan sesuatu yang lain-lain seperti berkebedaan, pacar-pacaran, main game. Bukan berarti tidak boleh bukan berarti tidak boleh main game, yang sedang main game, tapi sisihkan waktunya untuk main game. Lebih banyak waktu belajar, menghafal Quran dan yang lain. Dan poin yang kedua yang disampaikan pada kesempatan ini adalah kita harus menyadari bahwasanya menghafal Al-Quran ini tidak akan tercapai, kita menjadi menghafal Al-Quran tidak akan tercapai kecuali dengan perjuangan yang luar biasa. Karena di mana Al-Quran ini kan sudah disampaikan tadi bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia. Apa kata kaidah itu, tidak akan kita capai sesuatu yang mulia kecuali dengan usaha yang mulia. Jadi tidak bisa kita tidur ya, sudah hafal Quran, santai-santai pergi santai-santai, besar-besar Al-Quran, tak ada cerita, mustahil gitu. Jadi lebih baik lebih menghafal Qurannya, karena menghafal Al-Quran ini adalah butuh perjuangan yang sangat luar biasa, karena ini adalah sesuatu yang mulia. Nah, jadi itu yang harus kita sadari. Pertama adalah jauhi maksiat, karena maksiat itu adalah sebab dia susah masuk ke hafalan. Yang kedua, kita harus sadari bahwasanya menghafal Al-Quran bukan main-main. Jadi harus dengan perjuangan yang betul-betul. Tidak cukup hanya dengan harus betul-betul lah ya. Seperti makanya kata guru saya dulu, jenis perjuangan itu kalau ada penghafalan Quran yang dia tidak bangun malam, yang tahajud, itu aib bagi dia. Yani apa kekurangan di penghafalan Quran. Apabila sudah hafal Quran tapi tidak bangun malam, jadi itu saking perjuangan penghafal Quran harus dengan betul-betul sudah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya sebagai kenang-kenangan kehadiran mereka di sini, ada beberapa kenang-kenangan ya, pesan-pesan untuk semua kita yang mau menghafal Al-Quran dengan cepat dan benar-benar menghafal Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.